Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Heni Mahirutulaili dengan NIM 186311681, semester 6, mahasiswa Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3 dengan dosen pengampu Bapak Saiful Nur Hidayat, Eskepnes Mkep. Di video kali ini saya akan memberikan penyuluhan di Posyandu Anggun, Desa Lembah, Kecamatan Dolobo, Kabupaten Madiun, dengan pokok bahasan katarak dan subpokok bahasan penanganan dan pencegahan katarak dengan sasaran lansia di Posyandu Anggun, Desa Lembah, Kecamatan Dolobo, Kabupaten Madiun. Berikut ini adalah contoh penyuluhannya. Tonton sampai habis ya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah sehat semua nggih. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan dulu, saya Heni Mahirutulaili dari S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tujuan saya di sini akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu semua mengenai pencegahan dan penanganan katarak. Penyuluhan ini memiliki tujuan secara umum, yaitu setelah dilakukan penyuluhan tentang pencegahan dan penanganan katarak kepada ibu-ibu semua, diharapkan ibu-ibu semua dapat mengetahui dan mengerti bagaimana cara pencegahan dan penanganan katarak, serta ibu-ibu dapat melakukan pencegahan dan penanganan katarak dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada juga tujuan khususnya, yaitu ibu-ibu memahami dan mengerti tentang pengertian katarak, apa saja penyebab katarak, apa saja tanda gejala katarak, apa macam-macam katarak, bagaimana pencegahan katarak, dan bagaimana penanganan katarak. Di sini saya hanya membutuhkan waktu tidak lama kok ibu-ibu, hanya kurang lebih 60 menit saja untuk menjelaskan kepada ibu-ibu mengenai materi katarak. Dan diharapkan ibu-ibu semua dapat mendengarkan dan mengikuti sampai akhir materi yang akan saya sampaikan. Apakah ibu-ibu sudah bersedia? Baik, terima kasih. Jika sudah bersedia semua, supaya penyuluhannya berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ya ibu-ibu. Baik, sebelum materi saya mulai, saya mau tanya kepada ibu-ibu semua, apakah di sini ibu-ibu sudah mengerti tentang penyakit katarak? Baik, jika belum, saya akan memberikan sedikit materi mengenai penyakit katarak. Yang pertama, ada pengertian katarak. Jadi, pengertian katarak adalah keadaan kekeruan pada lensa mata yang dapat terjadi akibat penumpukan cairan lensa, dan katarak umumnya merupakan penyakit pada usia lanjut, akan tetapi dapat juga berakibat kelainan kongenital atau penyakit-penyakit mata lokal menahun. Dan pembahasan yang kedua ada penyebab katarak. Di sini ibu-ibu sudah mengerti belum apa saja penyebab katarak itu? Saya akan menjelaskan mengenai apa saja penyebab katarak. Jadi penyebab katarak itu yang pertama ada usia lanjut dan proses penuaan. Yang kedua ada kongenital atau bisa diturunkan sejak bayi. Yang ketiga ada pembentukan katarak dipercepat oleh faktor lingkungan seperti merokok atau menggunakan bahan beracun lainnya. Yang keempat, katarak bisa disebabkan oleh cedera mata, penyakit metabolik, misalnya penyakit diabetes, dan obat-obatan tertentu. Yang kelima, pola makan yang tidak sehat dan kurang bergizi. Yang keenam, berbagai penyakit mata lainnya. Dan yang terakhir yaitu paparan sinar matahari atau sinar ultraviolet. Pembahasan yang ketiga ada tanda dan gejala katarak. Katarak memiliki tanda dan gejala yang meliputi yang pertama, ada penglihatan akan suatu objek atau benda itu menjadi kabur, buram, bayangan benda terlihat seakan-akan seperti bayangan semu atau seperti asap. Yang kedua, kesulitan melihat ketika malam hari. Yang ketiga, mata terasa sensitif bila terkena cahaya. Selanjutnya yang keempat ada bayangan cahaya yang ditangkap seperti ada lingkaran. Yang kelima, membutuhkan pasokan cahaya yang cukup terang untuk membaca atau beraktivitas lainnya. Yang keenam, sering menggantikan kacamata atau lensa kontak karena merasa sudah tidak nyaman. Kemudian yang ketujuh, ada warna cahaya memudar dan cenderung berubah warna saat melihat, misalnya cahaya yang kita tangkap putih, nanti kita seakan-akan melihat itu berwarna kuning. Jika melihat dengan hanya satu mata atau yang satu mata itu ditutup, itu bayangan bendanya akan terlihat ganda dan double. Selanjutnya
Pembahasan yang keempat yaitu macam-macam katarak. Macam-macam katarak itu ada beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan garis besar katarak dapat didefinisikan atau diklarifikasikan dalam golongan berikut. Macam-macam katarak yang pertama yaitu katarak perkembangan atau developmental dan degeneratif. Yang kedua, katarak trauma. Katarak trauma adalah katarak yang terjadi akibat trauma pada mata dan lensa mata. Yang ketiga, ada katarak komplikata atau katarak sekunder. Kemudian yang kedua yaitu ada katarak berdasarkan usia pasien. Katarak di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama katarak kongenital. Katarak kongenital terjadi pada bayi ketika lahir, usianya di bawah 1 tahun itu bisa terjadi katarak kongenital. Kemudian yang kedua itu yaitu katarak juvenil. Katarak juvenil adalah katarak yang terjadi sudah usia 1 tahun dan di bawah usia 40 tahun. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu katarak persenil. Katarak persenil adalah katarak yang terjadi sesudah usia 30 sampai 40 tahun, dan yang terakhir yaitu katarak senilis. Katarak senilis yang terjadi biasanya di atas usia 40 tahun. Pembahasan yang selanjutnya yaitu yang kelima, ada pencegahan katarak. Apa sih pencegahan katarak itu dan apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit katarak terjadi pada kita? Yang pertama yaitu mengontrol penyakit yang berhubungan dengan katarak dan menghindari faktor-faktor yang mempercepat terjadinya katarak. Yang kedua yaitu menggunakan kacamata hitam ketika berada di luar ruangan pada siang hari bisa mengurangi jumlah sinar ultraviolet yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menjaga pola makan bergizi yang baik untuk proses metabolisme, mengkonsumsi suplemen, sayur-sayuran, buah-buahan. Hal tersebut dapat menunda pembentukan terjadinya katarak pada mata kita. Yang terakhir ada berhenti merokok. Berhenti merokok juga dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit katarak. Kemudian pembahasan kita yang terakhir atau yang keenam ada penanganan katarak. Apa saja sih penanganan katarak itu? Penanganan katarak yang masih ringan dapat dibantu dengan menggunakan kacamata, lensa pembesar, cahaya yang lebih terang atau kacamata yang dapat meredamkan cahaya. Pada tahap ini tidak diperlukan tindakan operasi. Operasi dapat dilakukan jika kekeruan lensa menyebabkan penurunan tajam penglihatan sedemikian rupa sehingga dapat mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Apabila ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan kepada saya, silakan ditanyakan ibu-ibu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kira ibu-ibu sudah memahami dan mengerti mengenai penyakit katarak, cara pencegahan katarak, dan cara penanganannya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang sudah mengikuti dan mendengarkan sampai selesai penyuluhan pada pagi hari ini. Sekian penyuluhan mengenai pencegahan dan penanganan katarak dari saya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan ibu-ibu mengenai penyakit katarak. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama memberikan penyuluhan saya ada tingkah laku atau perkataan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Mohon dimaafkan ya ibu-ibu. Sekian dari saya, panjang ekor, ikan pari, ikan menyelam, di balik batu. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi merupakan contoh video penyuluhan dari saya mengenai penanganan dan pencegahan katarak burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Itu saja dari saya. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua dan dapat memenuhi tugas keperawatan medikal bedah 3 dari Bapak Saiful Nur Hidayat Eskepnas Mkep. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.